Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kelompok kami atau kelompok 5 dari Sosiologi A akan mempresentasikan tentang penelitian kami, yaitu dengan judul Perilaku Diskriminatif Terhadap Penyuka Kultur Jepang di Kalangan Siswa Kelas 10 dan 11 di SMA 39 Jakarta. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabita Diar Syakila. Nama saya Devandi Reza Rianto. Nama saya Muhammad Malik Abbas. Nama saya Dudiski Pradinda Putri. Dan saya Aleda Vina Putri. Latar belakang kami kelompok 5 memilih topik ini untuk melakukan penelitian, yaitu karena penelitian ini mengeksplorasi dampak budaya populer Jepang di kalangan siswa SMA Negeri 39 Jakarta. Fokus pada perilaku diskriminatif terhadap penyuka budaya Jepang. Meskipun minat terhadap elemen seperti anime, manga meningkat, siswa dapat mengalami perlakuan negatif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis untuk diskriminasi serta faktor-faktor yang mendasarinya, dengan harapan memberikan pemahaman mendalam tentang isu ini di lingkungan pendidikan. Ada juga rumusan masalah dari penelitian kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana persepsi siswa-siswa SMA 39 Jakarta yang menyukai budaya Jepang dalam menghadapi perilaku diskriminatif yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan yang kedua, bagaimana persepsi siswa-siswi lain terhadap siswa yang menyukai budaya Jepang. Dan yang terakhir itu, bagaimana cara siswa-siswi dalam mengubah cara pandang siswa lain terhadap siswa yang menyukai budaya Jepang. Selanjutnya ada tempat penelitian. Untuk tempat penelitiannya, kami memilih SMA 39 Jakarta yang terletak di Jalan Era Fadilah nomor 11, RT 11 RW 4, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasarbo, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya ada sasaran penelitian. Narasumber yang kami cari adalah 2 narasumber yang menyukai budaya Jepang dan 2 narasumber yang tidak tertarik dengan budaya Jepang. Oke, selanjutnya ada cara kami memilih tentang narasumbernya. Cara kami memilih narasumber adalah dengan menggunakan teknik stratified random sampling, yang dimana kami menarik sampel acak terstruktur dengan membagi anggota dari kelompok ke dalam subkelompok, dan kami akan memilih sampel dari masing-masing subkelompok tersebut berdasarkan kriteria karakter yang kami perlukan untuk penelitian ini. Pendekatan dan jenis penelitian yang kami pilih, yaitu penelitian kami ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu di mana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Baik, sekarang saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kami. Yang pertama adalah para penyuka budaya Jepang menyukai budaya Jepang diawali dari anime, karena mereka menganggap bahwa budaya Jepang itu unik. Apalagi mereka melihat dari gambar-gambar yang berasal dari anime atau dari Jepang tersebut. Jadi mereka tertarik terhadap cerita dan keunikan yang ditawarkan oleh budaya Jepang tersebut. Lalu yang kedua, ada persepsi penyuka terhadap diskriminasi, yaitu hanyalah candaan. Banyak dari narasumber kami yang menyukai Jepang mengatakan bahwa mereka tidak terlalu menganggap serius kata-kata wibu atau bau-bawang tersebut, karena mereka hanya berpikir bahwa hal tersebut adalah candaan yang tidak harus dibawa serius, karena mereka menyukai budaya tersebut dan itu membuat mereka bahagia, sehingga mereka tidak mau menggantinya hanya demi menyenangkan orang lain yang tidak menyukai budaya yang mereka sukai. Lalu yang ketiga adalah persepsi siswa lain terhadap penyuka budaya Jepang. Yang maksud dari siswa lain adalah para siswa yang tidak terlalu menyukai budaya Jepang. Mereka berpandangan bahwa yang penyuka
budaya Jepang ini menghambur-hamburkan duit, terutama pada event-event cosplay. Karena event-event cosplay tentunya membutuhkan uang yang banyak kan. Jadi mereka merasa bahwa dalam menyukai Jepang itu sangatlah menghambur-hamburkan duit. Lalu yang kedua, mereka juga merasa bahwa wibu-wibu itu adalah orang yang aneh karena ada pandangan yang aneh terhadap orang-orang yang penyuka Jepang. Seperti agak eh, pervert dan lainnya. Lalu yang ketiga, mereka juga merasa bahwa dengan menyukai Jepang, mereka melupakan budaya-budaya Indonesia. Yang seharusnya budaya-budaya Indonesia itu dihargai dan disukai lebih banyak. Lalu yang keempat adalah yang dilakukan penyuka Jepang ketika terjadi diskriminasi adalah menerimanya saja. Seperti yang saya sudah jelaskan pada hasil yang pertama, mereka hanya menerimanya saja dan menganggapnya sebagai candaan. Dari narasumber-narasumber kami, mereka berkata bahwa mereka tuh tidak peduli jika mereka dikatain wibu. Dan mereka tuh hanya terima saja karena memang pada dasarnya mereka adalah wibu dan mereka tidak bisa menolaknya. Karena mereka memang menyukai hal tersebut. Dan seperti yang saya bilang tadi, hal tersebut tidak bisa diganggu-gugat karena memang itu hak mereka dalam menyukai sesuatu dan hobi mereka. Masih lanjut. Oke, terus ada kesimpulan ya. Kesimpulan yang kami dapatkan itu adalah yang pertama, penyuka budaya Jepang akan menerima saja pada kenyataan bahwa mereka adalah seorang wibu. Ya, seperti yang dibilang oleh Ana tadi, kalau mereka tuh tidak terlalu mengambilnya hati dan hanya menganggap sebagai candaan. Karena memang benar gitu ya. Terus yang kedua, siswa lain merasa bahwa penyumpang Jepang itu sedikit aneh gitu. Seperti yang dibilang Ana, mungkin beberapa kita temui itu ada yang mungkin melihat budaya Jepang tuh kayak terlalu over gitu ya. Jadinya jatuhnya kayak ada yang, apa sih namanya? Pervert gitu ya, pervert. Nah, betul. Terus yang ketiga, itu adalah yang dilakukan oleh penyuka Jepang itu hanyalah menerima saja. Jadi seperti yang Ana katakan tadi. Terus kami memiliki rekomendasi untuk yang pertama untuk siswa yang menyukai budaya Jepang, yang kedua siswa yang tidak menyukai budaya Jepang. Untuk siswa yang menyukai budaya Jepang sendiri, kami memiliki dua rekomendasi. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan. Artinya, jangan biarkan kecintaan terhadap budaya Jepang yang berlebihan menjadi alasan untuk melupakan budaya-budaya Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya Indonesia juga memiliki budaya yang beraneka ragam dan itu memiliki keunggulan masing-masing. Sehingga tidak menjadi alasan bahwa siswa-siswa atau remaja kita saat ini tidak menyukai budaya kita sendiri. Lalu jangan sampai terlalu terdistraksi. Artinya jangan sampai terdistraksi dengan hal-hal Jepang dan juga jangan terlalu mendambakan budaya Jepang. Ya. Lalu yang kedua ada rekomendasi untuk siswa-siswa SMA 39 yang kurang menyukai budaya Jepang atau netral ya. Jadi rekomendasi dari kita adalah jangan melihat seseorang dari stereotipe dari sesuatu yang mereka sukai ya. Tentunya yang tadi sudah saya jelaskan, banyak stereotipe orang untuk penyuka budaya Jepang bahwa mereka tuh aneh, over, atau mengabur-aburkan duit, ataupun juga pervert. Tapi itu nggak semuanya benar, karena ada beberapa fans-fans penyuka Jepang yang berbeda, nggak semuanya begitu. Dan tentunya setiap orang tuh berkarakteristik, dan itu tidak bisa disamaratakan, karena memang tidak bisa disamaratakan. Jadi ya nggak bisa, hanya bisa menjudge satu penyuka Jepang untuk semua penyuka Jepang, apalagi penyuka Jepang yang pervert, over, atau kayak gitu. Selanjutnya ada rekomendasi untuk sekolah SMA 39 Jakarta. Sekolah memastikan pendidikan yang seimbang, mendukung hobi siswa, dan pembentukan komunitas yang inklusif. Ya, dan di sini ada dokumentasi kita, dan sebenarnya itu saja. Lanjut. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 6 dan 7?
Perkenalkan, nama saya Azaro Febroniza Seranausa dari absen 11 Sosio A. Jadi saya mau nanya, kan Anabita juga salah satu dari BPH Kuro kan. Nah, menurut Anabita sendiri ada nggak pengaruh yang karena adanya stereotip ini tuh berpengaruh juga sama orang yang minat masuk Kuro, kayak gara-gara ada stereotip ini ada beberapa orang tuh yang nggak masuk padahal mereka tuh wibu dan mereka tuh sebenarnya mau-mau aja, tapi karena stereotip ini mereka nggak mau dicap sebagai orang yang kayak gimana. Nah itu ada nggak bertanya Anabita sendiri? Oke. Jadi untuk pertanyaan Azaro itu tentunya ada ya, karena banyak juga orang-orang yang pernah bilang ke aku, mereka tuh sebenarnya pengen masuk Kuro, cuman mereka tidak mau dilihat sebagai wibu, tapi memang mereka sebenarnya penyuka Jepang juga. Dan tentu saja itu tuh apa sih kayak jadi kayak mereka tuh nggak bisa ekspresin mereka sendiri karena mereka tuh takut dijudge oleh orang-orang yang merasa kayak wibu tuh aneh, wibu tuh cuman hobi yang gak jelas gitu-gitu. Iya, nggak harus wibu deh. Apa sih nonton aja tuh kayak dibilang tuh aneh karena apa sih gimana ya? Tapi kan kita tuh nonton sesuatu yang dari Jepang, biasanya banyak orang yang nonton dari yang Jepang-Jepang itu karena emang suka kan sama keunikannya. Tapi gara-gara stereotip itu ya jadi mengharm apa sih orang-orang yang pengen ya apa sih passion mereka karena mereka takut dijudge. Apakah sudah menjawab? Udah menjawab. Untuk kelompok 6 Apa ya? Mungkin ini aja kali ya, kalian pernah ngelihat secara langsung nggak, atau mungkin kalian merasakan, karena kalian kan ada beberapa juga nih yang penyuka budaya Jepang kan, kalian pernah ngerasain nggak perilaku diskriminatif ini, atau pernah ngelihat gitu? Nah kalau misalnya pernah, itu gimana saran kalian biar gak deh ganti, bukan ya, dalam menanggapinya gitu, maksudnya saran dalam menanggapinya. Saya suka budaya Jepang. ya udah aku yang jawab deh. Kan aku bukan wibu. Kalau untuk secara langsung ngelihat seorang ibu diskriminatif itu aku belum pernah di 39 ini. Tapi kalau untuk yang lain kira-kira Oke, jadi tuh kayak sebenarnya nggak terlalu yang diskriminatif banget ya, cuman ya kayak yang kasus-kasus ini ya dikatain wibu lah, apa sih kayak misalnya aku ngepost, kan aku sendiri juga suka gambar ya, dan kalau misalnya aku ngepost gambar itu antara dikatain wibu atau apalah, cuman menurut aku ya itu cuman biasa aja, jadi udah lewat. Cuman kalau untuk saran ya sebenarnya kita nggak bisa ngubah apa-apa sih, karena aku sendiri juga udah pernah nyoba kayak bilang udah nggak usah ngatain wibu kayak gitu kan, cuman mereka tetap aja ngatain wibu, jadi ya udah terima-terima aja, karena ya kalau itu entertainment mereka ya sudah biarkan saja. Tapi emang beneran nge-harm kalau untuk orang yang istilahnya tuh yang lebih sensitif, itu bisa nge-harm mental mereka karena mereka tuh ngerasa kayak ya. Oke, kayaknya aku pernah deh, tapi nggak, maksudnya kayak aku bukan salah satu dari wibu gitu. Cuman nih contoh, oke dulu kan aku memang suka nonton kan, jadi kayak masih kelihatan sampai sekarang lah ya, kelihatan nggak sih kayak aura-auranya gitu. Nah iya, apalagi kayak ya paling kalian sering lihat gak sih itu tipe-tipe kayak gimana, headphones gitu-gitu kan. Nah itu bilang apa, wibu, emo gitu-gitu kan, padahal dari dulu kayaknya nggak gitu-gitu banget deh. Ini tuh dari cara berpakaian tuh juga masih ngaruh gitu, kelihatan gitu. Even ada orang yang bilang aku delulu, masa kayak halu gitu, masih sering mikirin cowok fiksi, padahal nggak juga men. Terus dari cara berpakaian tuh juga kayak ih Alea wibu ya, nggak juga, kayak itu emang ya udah, emang
caranya kayak gitu. Cuman karena emang udah kelihatan stereotipnya gitu ya, mungkin orang-orang yang masuk dalam komunitas wibu tuh berpakaian seperti itu, jadi kayak aku juga ikutan kena gitu, padahal nggak juga. Apakah udah menjawab ya? Oke. Oke. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.